warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang para peserta pelatihan virtual komunitas BIP Indonesia. Kita masuk latihan ke 2099 untuk sesi pagi ini, Jumat 22 Mei 2026. Adapun susunan acara yang telah kami susun adalah sebagai berikut. Pertama, diawali doa yang akan dipandu oleh Pak Tomo. Selanjutnya pembacaan tata tertib. Kemudian kita sama-sama menyimak dan mendengarkan lagu Mars BIP. Kalau saya mendengarkan lagu Mars BIP, kita sama-sama mendengarkan yel-yel untuk menambah semangat berlatih pagi hari ini. Selesai menambah Wes mau kena TV mendengarkan yel-yel. Enggak, TV bane anu berarti apa? Kita bacakan, mute all. kita bacakan daftar pemandu dari 6 komisariat KBI, 6 komisariat provinsi ya KBI. Kemudian dilanjut dengan refresh melalui video Guru Besar Bapak Hari Juangga, dan selanjutnya kita latihan bersama 30 seri dan diakhiri dengan doa penutup dan foto bersama. Itulah susunan acara pada pagi hari ini. Luar biasa. Yes. Terima kasih Bapak sekalian. Mari kita simak siapa yang memandu pagi hari ini, diawali oleh Bapak Dwi Yono Irianto dari KBI Komisariat Provinsi Yogyakarta. Kedua, Ibu Nur Hayati dari Komisariat KBI Jawa Barat dari Bekasi. Ketiga, Pak Mulyadi dari KBI Provinsi Jawa Tengah, Komisariat Jawa Tengah dari Klaten. Keempat, Ibu Esti Yugesani dari Komisariat Provinsi Bangka Belitung dari Kota Pangkal Pinang. Kelima, Ibu Farida Kamarukmi dari KPI Komisariat Lampung dari Kota Bandar Lampung. Dan terakhir, Bapak Haryoto dari KPI Komisariat Provinsi Kalimantan Timur dari Kota Samarinda. Itulah 6 peserta dari 6 berasal dari 6 provinsi komisariat KBI Kalimantan Timur. Baik, selanjutnya sama-sama kita simak video Guru Besar Bapak Hari Juangga.
yang lain. Hmm? Silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Seperti biasa, mohon izin untuk Sama Dr. Henry Suhendra lain. menayangkan materi untuk materi refresh. Mohon dijadikan co-host ya. Ini Pak Pratomo. emang apa nih? Pak Pratomo. Sekarang ganti otot khusus Pak Pak Pratomo. Pak Diono. Oh ya, sudah. Belum. Ya, sudah. Nah, sudah nampak di layar Sudah. Bapak Ibu nggih? Ya. Ya. Baik, kalau begitu segera saja saya mulai ya. Mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, para BFers yang saya hormati, yang semoga senantiasa sehat bahagia sepanjang masa. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan pagi ini kembali kita melaksanakan latihan virtual bersama. Dari rumah kita masing-masing, tetapi hati kita menyatu. Hati kita sangat dekat satu dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, ya Tuhan memberikan kepada kita nikmat yang lebih banyak lagi, lebih berkah lagi. Ya, sholawat beriring salam, semoga selalu senantiasa terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan materi refresh ya tentang tips merawat daya ingat lansia. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak, ya, ini adalah fakta tentang otak lansia. Ya. Otak lansia ternyata ini tetap bisa berkembang. Ya, jadi bukan kemudian berhenti loh ya, tapi tetap bisa berkembang. Ya, maka para ahli neuroscience itu memberikan sebuah konsep atau sebuah sebuah teori yang disebut dengan neuroplasticity. Ya, kemampuan otak membentuk koneksi baru ya meskipun usianya sudah lanjut. Jadi satu contoh real tadi ya. Tadi sebelum kita mulai itu ya ada arahan-arahan yang ini tolong diklik ya, kemudian setelah itu yang ini dipilih, yang ini gitu ya. Nah, awalnya barangkali kita ini gagap ya. Tetapi setelah mendapatkan tutorial seperti itu, pada akhirnya apa? Kita bisa melakukannya. Nah, itu artinya apa? Artinya otak kita itu tidak mandek. Ya, otak kita itu tidak beku. Ya, tetapi tetap Tetap plasticity. Plasticity itu lentur. Nah, karena otak lansia tetap bisa berkembang, ya, maka inilah yang harus kita syukuri ya, Ibu dan Bapak ya. Jadi otak kita ini itu masih bisa dilatih. Jadi meskipun IT itu awalnya kelihatan rumit, ya, tapi ketika kita itu mau berlatih, insya Allah kita bisa. Ya jadi wajar. Kalau anak muda belajarnya cepat. Nah, kemudian kita belajarnya pakai diulang-ulang ya. Itu memang karena apa? Karena ada sesuatu yang sudah tidak sama ya ketika kita masih muda dulu. Ya. Lalu kemampuan kognitif ya ini masih bisa dipertahankan. Ya. Ibu Bapak waktu kuliah ya mendapatkan banyak sekali teori ya, banyak sekali pengetahuan ya, sampai hari ini pasti masih ada yang bisa diingat dengan baik. Kemudian yang ketiga, stimulasi mental itu menjadi sangat penting. Ya. Maka saya melatihnya dengan banyak membaca ya Bapak Ibu ya.
Jadi saya itu hampir setiap hari itu membaca, entah itu artikel yang saya baca dari internet misalnya gitu ya, atau saya membaca buku secara langsung. Pokoknya setiap hari ya itu berusaha untuk membaca. Ya, wabil khusus ya tentu saja adalah baca Quran gitu ya, kira-kira begitu ya. Itu adalah bagian dari stimulasi mental. Nah, kemudian fakta tentang memori lansia. Ya, seperti apa sesungguhnya kita yang sudah lansia ini, memori kita itu kondisinya kayak apa? Ya, memori yang cenderung menurun dan ini tidak terbantahkan. Kita harus mengakui, ya. Kita harus mau menerima gitu ya, jangan pernah membantah gitu lah ya. Yang pertama adalah memori jangka pendek. Ya, Pak Pratomo itu pakai kacamata. Tapi malah nyari kacamata saya ada di mana coba. Itu ya, ini satu contoh ya, satu contoh. Jadi memori jangka pendek ini memang menjadi menurun. Saya kalau ditanya sama istri ya, misalnya gitu ya. Pak, hari kemarin kita kegiatannya apa aja ya gitu. Hari kemarin gitu ya. Maka untuk yang ketiga, kecepatan mengingat kembali ya, itu memang menurun Bapak Ibu. Sehingga nggak bisa kemudian kita itu langsung menjawab gitu loh. Pasti pakai apa? Pakai mikir dulu, pakai mengingat-ingat dulu. Habis itu misalnya apa? Bisa saja jawabannya lari ya mah. Coba. Itu bisa saja seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh memori yang cenderung menurun ya. Terus juga memori kerja ya. Jadi kalau kita diminta mengerjakan sesuatu ya, apalagi multitasking ya misalnya, itu bisa jadi berantakan itu ya. Jadi lansia seperti kita ini memang harus satu demi satu, tahap demi tahap. Nggak bisa instruksi itu diberikan berondongan gitu ya, diberondong ini baru ini habis ini terus ini, habis ini terus ini, nggak bisa begitu ya. Kita harus pelan-pelan satu demi satu. Nah, itulah memori yang cenderung menurun. Tapi kita perlu bersyukur Bapak Ibu ya, bahwa ternyata meskipun umur kita bertambah, memori yang cenderung masih bisa bertahan itu yang pertama adalah memori jangka panjang. Ya. Jadi Pak Istiarso misalnya gitu ya. Kalau harus mengingat kapan pertama kali jatuh cinta, itu insya Allah masih ingat. Kenapa? Karena itu adalah memori jangka panjang. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memori prosedural. Meskipun ibu bapak itu sudah setiap harinya naik mobil, ya, tapi pernah bisa naik sepeda. Maka ketika bapak ibu naik sepeda, nggak usah pakai belajar dari awal. Ya, itu bapak ibu sudah apa? Sudah menyimpan itu, ya, menyimpan memori di dalam otak, ya, maupun memori di dalam otot. Ya, jadi ternyata ibu bapak, ya, otot itu juga menyimpan memori, gitu loh, ya. Maka ketika kita berlatih sepeda dulu, itu selain otak kita menyimpan memori, maka otot kita juga menyimpan memori. Sehingga walaupun sudah tidak bersepeda bertahun-tahun lamanya, begitu kita mau naik sepeda lagi, nggak usah pakai belajar dari awal. Ya, itu langsung kita bisa. Kemudian yang berikutnya adalah memori autobiografis. Perjalanan hidup kita itu insya Allah kita masih ingat. Ya, misalnya Bapak Ibu lulus SD tahun berapa, lulus SMP tahun berapa, menikah tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, insya Allah masih ingat lah. Ya, saya sama istri ya menikah pada tanggal 6 Juni, ya harinya Senin, ya itu tahunnya 1888. Nah, jadi itu masih saya ingat, bahkan peristiwa saat kami menikah itu bisa tergambar dengan baik di memori saya, ya. Dulu resepsinya ada di mana, jam berapa, siapa yang jadi cucuk lampah, siapa yang menari saat itu masih bisa diputar ulang itu filmnya di dalam memori saya. Ya, itu memori autobiografis. Kemudian yang berikutnya adalah
memori religius dan spiritual. Ya, insya Allah, ya meskipun sudah lansia, ya doa-doa yang pernah kita pelajari tidak akan lupa, gitu ya. Misalnya apa, ibu bapak yang muslim, ya, yang muslim itu melakukan sholat, ya, maka sholatnya itu bacaannya insya Allah juga tetap masih ingat, ya. Baik ya, ini fakta yang kedua. Kemudian yang ketiga, fakta tentang kepikunan, ya. Nah, kita perlu tahu juga biar tidak was-was, biar tidak tidak khawatir gitu ya. Pikun itu ada yang normal loh Bapak Ibu ya. Apa itu? Ya kadang-kadang kita lupa, tapi kadang-kadang aja gitu ya. Jangan terlalu sering gitu ya. Kemudian masih ingat ketika diingatkan. Awalnya lupa, tapi begitu ada anggota keluarga yang mengingatkan, ada sahabat yang mengingatkan, oh iya, ya, aku sekarang ingat. Nah, itu pikun yang normal. Kemudian pikun normal ini tidak mengganggu aktivitas utama kita. Ya, jadi kalau misalnya kita masih harus bertugas ya di organisasi mengurusi BEP di KBI misalnya gitu ya, maka tugas-tugas kita masih bisa kita lakukan dengan baik. Yang jadi sekretaris, arsip-arsipnya masih tertata dengan baik, misalnya begitu ya. Kalaupun sempat lupa, ya itu normal. Kemudian masih mampu mengambil keputusan. Ya, ini pikun normal. Nah, beda dengan demensia. Nah, demensia itu lupanya itu sudah kelas berat ya dan terjadi terus-menerus. Ya. Kemudian tetap tidak ingat walau diingatkan gitu ya. Jadi ini apa? Ini sudah menjadi tanda-tanda demensia ya. Kemudian mengganggu kehidupan sehari-hari ya. Misalnya apa? Harus jemput istri nggak dijemput misalnya gitu ya. Harus jemput cucu nggak dijemput misalnya gitu. Kenapa? Ya karena apa? Karena memang lupa betul gitu loh. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bingung dan seringkali salah di dalam mengambil keputusan. Ini fakta yang ketiga. Nah, sekarang setelah mengetahui tiga fakta ini, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk merawat daya ingat kita? Ya, maka ada 5 hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, Ibu dan Bapak, rutinlah berolahraga. Sehingga ketika kita setiap hari ber-BEP, ya insya Allah daya ingat kita terpelihara dengan baik. Ya. Kenapa? Karena rutin berolahraga. Ya. Kemudian rutin stimulasi mental. Ya, bagi Bapak Ibu yang seiman dengan saya, ya monggo jangan pernah lupa baca Quran setiap hari. Ya, itu akan membuat kita itu daya ingatnya itu menjadi terjaga dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perlu mengelola emosi dan spiritual. Ya, kalau kita mohon maaf ya sering uring-uringan gitu ya, maka itu eh, mengganggu memorinya. Orang yang sering uring-uringan, ya sering marah dan sebagainya itu memorinya banyak terganggu. Kemudian yang berikutnya adalah rutin berinteraksi sosial ya. Jadi ketika sudah lansia itu ngumpul-ngumpul itu penting ternyata loh Bapak Ibu. Ya, reuni gitu ya, kangen-kangenan. Itu ternyata penting itu. Untuk apa sih? Untuk merawat daya ingat kita. Nah, yang terakhir adalah berpola makan yang sehat dan seimbang. Nah, ini kan sudah BEP banget kan, ya. Guru besar kita mengajarkan kepada kita mengunyahnya sampai berapa kali, misalnya gitu ya. Kemudian komposisi makanan dan minuman yang kita konsumsi itu seperti apa. Pak Guru besar kita itu sudah memberikan warisan kepada kita. Nah, tinggal kita mau menjalankan secara istiqomah apa tidak, ya secara konsisten apa tidak, ya. Jadi itu ya, Ibu Bapak, dan ini saya juga saya juga ya sedang belajar gitu, sedang belajar, makanya monggo kita belajar bersama-sama. Ya, saya kira itu refresh yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini dan segera saja
kita mulai dengan latihan kita. Baik ya Bapak Ibu, mari kita lakukan pemanasan kita ya dari 5 hitungan sampai 30 hitungan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemanasan 5 hitungan. Tarik. Tegak, kembungkan perut, tunduk. Tegak, buang. Pemanasan 10 hitungan. Tarik. Tegak, kembungkan perut, tunduk. Tegak, buang. Lima 15 hitungan. Tarik. Tegak, kembungkan perut, tunduk. Tegak, buang. Dua 20 hitungan. Tarik. Tegak, kembungkan perut, tunduk. Tegak, buang. Dua 25 hitungan. Tarik. Tegak, kembungkan perut, tunduk. Tegak, buang. 30 hitungan. Tarik. Tegak, kembungkan perut, tunduk. Tegak, buang. Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, tiga. Tarik. Aku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang atas. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan. Buang.
Dua-dua, tunduk jauh, tarik. Jauh. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang atas. Tiga, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tiga, dua. Tunduk jam. Tarik. Jauh ke depan. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan. Buang. Tiga, tiga. Tarik. Tangan kaku. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang atas. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Empat, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ke gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Empat, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan. Buang atas. Lima, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan. Buang. Lima, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan. Buang. Lima, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang atas. Satu. Tarik. Gesek perut. Tarik tangan belakang. Buang. Satu, dua. Tunduk jauh. Tarik.
Jauh lagi. Geser perut. Tarik tangan belakang. Satu, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Atas kepala. Geser perut. Tarik tangan belakang. Dua, satu. Tarik. Geser perut. Tarik tangan belakang. Dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Terus. Tarik tangan belakang. Dua. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Atas kepala. Terus. Lagi. Yes, terus. Tarik tangan belakang. Buang. Tiga, satu. Tarik. Yes, terus. Tarik tangan belakang. Buang. Tiga, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh lagi. Geser perut. Tarik tangan belakang. Tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Turun ke atas kepala. Terus. Hidung. Geser perut. Tarik tangan belakang. Dua. Empat, satu. Tarik. Geser perut. Tarik tangan belakang. Dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh tinggi. Geser perut. Tarik tangan belakang. Empat, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Turun ke atas kepala. Lalu geser perut. Tarik tangan belakang. Lima, satu. Tarik. Geser perut.
Tarik tangan belakang. 5, 2. Tunjuk jauh. Tarik. Bawa ini. Gesek perut. Tarik tangan belakang. 5, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Ulur ke atas ke bawah. Perut. Hidung. Dagu. Gesek perut. Kaki. Tarik tangan belakang. Pulang. Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Kawin kaki. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang. 1. Tarik. Tangan kaku depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. 2 atas. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang. 2. Tunduk jauh. Tarik. Kawin kaki. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Kawin ini. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang.
42. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ke kaki. Exit perut. Exit putih. Tarik tangan belakang. Buang. Perhatikan. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Exit perut. Exit putih. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. 51. Tarik. Exit perut. Exit putih. Tarik tangan belakang. Buang. 52. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ke sini. Exit perut. Exit putih. Tarik tangan belakang. Buang. 53. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Exit perut. Exit putih. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas.
31. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 32. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 33. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 41. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 42. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 43. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 51. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 52. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 53. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek. Gesek. Jauh. Gesek. Gesek.
Untuk jago, desa, desa, terakhir, desa, tarik 2, 3. tangan untuk hidung jago, desa, desa, buka, desa, tiga, desa, desa putih, garis tangan ke belakang, 2, 3, tarik tangan ke depan untuk hidung jago, desa, tarik tarik 2, 4, 2. garis desa perut, desa putih, tarik tangan ke belakang, buang, 3, 4, 3. tangan hidung jago, desa perut, desa putih, tarik tarik desa perut, desa putih, tarik jago, desa, desa, tarik
Untuk hidung jago Satu-satu. Tarik. Perut. Gesek. Tarik belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gawe kening. Gesek. Gesek. Tarik belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Kaku depan. Lentur atas kepala. Perut. Dagu. Gesek. Gesek. Tarik belakang. Atas. 2, 1. Tarik. Gesek. Gesek. Tarik belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gawe. Gesek. Gesek. Tarik belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gawe kening. Gesek. Gesek. Tarik belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Kaku. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek. Tarik belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gawe. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Kaku. Lentur atas kepala. Perut.
hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik belakang, buang. 51, tarik, gesek, gesek, tarik belakang, buang. 52, tunduk jauh, tarik, bawel, gesek, gesek, tarik belakang, buang. 53, tarik, kaku atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik belakang, buang ke atas. Gerakan penutup, tarik, lewat siji. Ikut. Pak Pratomo, Pak Is. Dan setiap hari kita melihat ternyata karena kita sudah lansia ada yang lupa gerakan 3 itu bahwa 3 kali ya, 3 kali lingkaran dan ada yang 2, yaitu kita maklumi aja. Itu namanya pikun apa tadi istilahnya, pikun ringan itu ya. Pikun normal Pak Padjo. Pikun normal. Hanya lingkarannya satu kali aja. Iya, pernah jadi imam itu ternyata tahiyat awal lupa ya, tahu-tahu ya. Jadi sudah 2 kali ini kemarin dibahas dari Dr. Usman dan itu memang menarik bahwa kita tidak perlu khawatir bahwa lupa itu pikun ringan itu ya sebenarnya normal lah. Jadi normal. Tapi walaupun normal, tapi semakin tua ternyata intensitasnya semakin banyak. Semakin kerap. Semakin kerap. Ya, seperti tapi Pak Pratomo itu yang tadi salah satu ya rutinitas ya. Keteraturan atau rutinitas itu ternyata bisa membantu lah. Keteraturan untuk menggunakan PC itu juga teratur. Jadi Pak Pratomo nggak pernah lupa. Kalau nggak kaget semua. Karena begitu sekali lupa semua pada tutup mata gitu. Jadi terima kasih Pak. Itu memang gitu ya, ini betul ya. Jadi kalau dianggap sebagai kalau memori yang goresannya dalam itu nggak pernah lupa ya. Kapan kalau istilah sekarang kan kapan jadian dengan pacarnya sampai detiknya ingat itu ya. Jadi ketemunya di Sumatera Barat itu gimana? Iya. Cara kenalnya seperti apa? Ingat. Dan sudah sebenarnya nggak perlu dicatat, tapi ternyata dicatat Pak. Oh. Jadi memorinya tambah. Ya, dan kalau Pak Dwi yang menyampaikan itu karena beliau memang bidangnya itu ya, menarik lah, selalu menarik. Dan apalagi ditambah dengan keustatannya itu sehingga kita semua bisa sangat mudah menangkap itu ya. Itu yang paling penting tadi bagaimana merawat supaya proses itu bisa dihambat lah. Tidak bisa dicegah tapi bisa dihambat, bisa diperlambat gitu ya. Ya. Itu memang
saya setuju tadi kalau istilah saya keteraturan, tadi istilahnya adalah rutinitas positif lah. Terus, nggih. Jadi sekarang di rumah itu sudah hampir tidak pernah terjadi lagi lupa kunci mobil misalnya, sudah nggak apa lagi, lupa KTP sudah nggak lagi ya, karena ditaruh di tempat yang permanen gitu, yang Betul. yakin tuh, Jangan berubah-ubah. jangan berubah-ubah. Salah satu sebenarnya kita dilatih melalui BIP ini. BIP itu kan terus menerus setiap Ya. hari sampai 2000 kali. Kalau diulang 2000 kali sampai lupa ya sudah, itu mungkin sudah ada indikasi untuk apa? Demensia. Dimensi. Ya. Demensia. Dan kemarin salah satu pengalaman Pak Kontrol juga menceritakan bahwa pada usia 70 itu masih sangat fresh, sangat aktif. Tapi kenapa terus kemudian ternyata penyebabnya itu kemarin disebut Pak Pratomo itu Pak waktu Dr. Sulman ya, Pak Tontro itu ternyata sejenis stroke ya. Stroke, tapi yang menyumbat itu adalah pembuluh darah yang menuju ke memori itu. Oh gitu. Nggih. Memorinya tersumbat, terganggu, akhirnya demensia yang indikasinya itu tidak dari awalnya. Jadi karena dia dosen Fakultas Teknik Arsitektur aktif ya, tapi begitu usia 70 kok kucuk-kucuk kok terus drastis itu turunnya gitu. Ini memang kan ini masalah yang alamiah dan ada yang penyakit ya mungkin ya. Tapi insya Allah tadi paling tidak untuk kita ini dalam rangka menghambat itu. Tapi kalau ini ada Pak apa namanya? Haryoto. Bukan, yang dari Riau itu Pak Bedrizal. Pak Bedrizal itu ilmunya Pak Dwi itu dimanfaatkan di rumah dia. Dia sering pura-pura ya, pura lupa. Dia ceritain ini yang diceritakan orang lain, tapi jangan-jangan dia sendiri gitu. dia mencium seseorang gitu ya, terus kemudian karena dia menempatkan diri seolah-olah pikun gitu ya, jadi nggak apa-apa itu dikira istrinya, ternyata bukan. Cari kesempatan. Matur nuwun Pak Dwi sudah selalu menyegarkan kita semua dan bisa konturipun Pak Padil. Ya. Baik, nanti mungkin Pak Dwi akan diajak Bu Adi mungkin dalam waktu dekat ya. Ini agak nyimpang sedikit ya, karena kalau ngajak Pak Dwi saya kira saya memang setuju sekali untuk menyelesaikan SMS dari rekan kita itu. Nggih. Nah, dan mungkin sudah dikontak Bu Adi hingga approach awal, dan insya Allah saya yakin akan bisa diselesaikan di atas meja lah. Insya Allah. Baik, saya kira komentar saya itu aja dan terima kasih. Cuman memang perlu ada khusus ya mengenai masalah kesepakatan kita, tidak adanya jeda, tidak adanya atur nafas. Itu bagaimana supaya 6 pemandu itu betul-betul padu, merupakan satu kesatuan, dan itu memang perlu berlatih juga gitu ya, secara rutin. Jadi oleh karena itu sudah tepat selama ini begitu peralihan pemandu 1, kedua, 2, ketiga dan seterusnya itu langsung ditayangkan bersama-sama. Dengan demikian supaya keterpaduan itu tercapai secara lebih baik dan lebih baik, terus-menerus lebih baik, dan tidak terasa terjadinya penggantian pemandu, maka insya Allah mudah-mudahan akan mencapai ke sana. Walaupun hari ini belum lah berapa, ternyata begitu selesai pemandu pertama atau kedua dan berikutnya itu belum smooth lah, belum terpadu, masih ada beberapa detik sehingga tidak terasa ada
ada gap lah antara satu, kedua dan seterusnya. Jadi saya mengimbau aja mudah-mudahan nanti kita karena sangat dipahami kalau yang pagi karena kita antar provinsi dan tidak semua itu pelatih dan pemandu pun mestinya juga melalui satu proses untuk bisa menjadi pemandu yang tampil ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan warna merah putih kita semakin kental. Hari ini berapa provinsi ya? 6. 6. 6 provinsi berbeda-beda ya. Ya. Itu saya kira. Bangka Belitung. Dan kalau pagi jangan ragu-ragu, walaupun mungkin nanti akan ada sesuatu. Tadi saya tidak mengikuti di awal Pak Amir, mudah-mudahan Pak Amir akan buka praktek ya, praktek hari apa supaya pemberantasan gaptek. Kalau nggak salah ada 6 ya, 6 butir yang harus dilatih untuk provinsi-provinsi mana saja, dibuka warung aja, silakan kalau mengikuti secara rutin aja gitu ya, terus menerus itu sertanya bisa bertambah dan seterusnya dari manapun juga gitu. Kalau Pak Amir berkenan diadakan aja waktu hari apa jam berapa dibuka warungnya, silakan kalau ingin belajar bagaimana. Kalau orang-orang pada umurnya kalau PPT itu udah terbiasa lah, tapi yang lain-lain justru yang itu perlu belajar betul. Jadi spotlighter dan seterusnya. Tadi pagi ada latihan sudah Pak Pratomo, latihan nyetel. Jadi co-host. Latihan co-host. Dan jadi sudah. Sukses Pak Pratomo tadi. Ya bagus juga kalau dilakukan tiap pagi sebelumnya. Jadi kita buka 6:30 sampai jam 7 itu latihan itu secara tiap pagi siapa saja gitu ya. Bagaimana mute, unmute, bagaimana dan sebagainya itu bagus sekali. Katanya sederhana, termasuk kita ini kan dulu juga belajar hingga kita sebut sebagai pemberantasan gaptek ya di awal dulu ya. Jadi karena kita berharap setiap hari itu paling tidak ada satu dari provinsi tertentu untuk bagian yang ringan-ringan dulu. Tolong titip sampean mencermati mute unmute gitu ya. Misalnya lagi ada begini ternyata ada bocor ya, ada suara gitu terus unmute itu mencari mana, nah itu terus langsung di mute gitu dan sebagainya. Karena dengan cara begitu ya kita berharap kita sendiri aja di awal dulu saya bercita-cita setiap rumah sehat itu sebaiknya ada petugas itu gitu. Ternyata juga tidak semudah itu ya. Itu sebenarnya masalah kemauan aja. Kemauan sama kemampuan pilih apa itu Pak? Kalau disuruh pilih, kalau pilih ya dua-duanya. Kalau saya lebih memilih yang kemauan. Walaupun mampu, kalau nggak mau ngapain gitu ya. Tapi kalau ada kemauan, mampu itu bisa pelan-pelan dimampukan lah kira-kira. Jadi istilah kampungannya seperti itu. Kalau saya cenderung orang yang punya kemauan keras itu lebih baik daripada yang kemampuannya hebat tapi dia nggak mau. Baik, ini sudah. Kalau dulu di kaki saya diinjek ya dulu, kalau sekarang ditendang. Dicubit Pak. Jadi kaki saya sudah ditendang 2 kali. Iya Pak. Nanti yang terakhir dikempit. Ini yang paling berdosa ini Dr. Rusman ini. Karena Dr. Rusman pernah salah satu untuk mencegah kepikunan ini, hubungan kepikunan juga. Untuk mencegah kepikunan salah satu saja yang ringan itu caranya itu adalah banyak ngomong. Nah, karena banyak ngomong, kalau saya ngomong juga supaya tidak pikun saya ngomong itu, tapi kebanyakan ternyata. Jadi saya ditendang-tendang. Syukur kalau sadar. Baik, saya kembalikan ke tuan rumah. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Pratomo, karena Pak Pratomo yang jadi host, silakan. Coba gimana? Terima kasih Pak Is. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sama Bapak Ibu. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Dan kita berhitung mundur mulai dari 5. 5, 4, 3, 2, 1.